Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh sangat bersyukur kita boleh kembali bertemu di dalam persekutuan Komisi Wanita pada kali ini. Saya sangat berharap kita semua sehat selalu ibu-ibu. Pada persekutuan kali ini kita akan memuji Tuhan dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya melalui persekutuan ini kita semua dibawa untuk semakin mengenal Tuhan. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam persekutuan, mari kita buka persekutuan hari ini, kita awali dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk perkenanan-Mu pada kesempatan kali ini. Kami masih boleh bersekutu bersama, walaupun melalui media online, kami sungguh sangat bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa, kiranya Tuhan menolong setiap kami yang mengikuti persekutuan pada hari ini. Tuhan membawa kami untuk semakin mengasihi-Mu. Tuhan membawa kami untuk semakin taat dan setia kepada-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kiranya Tuhan memberkati menyertai persekutuan hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Saya mau mengajak kita semua, mari kita memujikan satu pujian yang mengatakan, aku percaya kepada Tuhan atas pemeliharaan penyertaan-Nya. Ya Tuhan, ku percaya. Mari kita siapkan hati kita mengingat kebaikan Tuhan kepada kita, pemeliharaannya kepada kita, dan kepada orang-orang yang kita kasihi kebaikannya. Mari kita memuji Tuhan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kita pujikan sekali lagi. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sekali lagi kita katakan dengan lebih sungguh lagi. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya.
sudah Kau jamin, aku percaya. Sekali lagi, kenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita sambut firman Tuhan. Allah Bapa yang ada di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur untuk perkenanan-Mu pada kesempatan kali ini. Tuhan memperkenan kami untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kiranya Tuhan membawa kami semua untuk boleh semakin mengerti arti kami meyakini akan iman kami kepada Yesus Kristus. Belajar dari seorang tokoh, yaitu Rahab, kiranya Tuhan menolong kami untuk boleh semakin membawa kami mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, kita akan mendasari perenungan firman Tuhan pada kali ini dari Yosua 2. Yosua 2 sebenarnya ayat 1 sampai 24, satu perikop, tapi saya akan mengajak kita semua untuk membaca ayat 1 sampai 14. Ibu-ibu dapat memperhatikan di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi kita semua. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. "Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi, segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang, segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu."
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini, ibu-ibu, hatiku percaya karena aku mendengar. Kita akan belajar dari seorang tokoh perempuan di dalam Alkitab, yaitu Rahab. Dan kita akan belajar apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Rahab, sehingga kita bisa menarik pelajaran dari seorang tokoh ini. Ibu-ibu, pernahkah menemukan seorang yang hanya datang ke gereja untuk bersekutu atau beribadah hanya jika diingatkan? Atau apakah ibu-ibu pernah menemui seorang yang tidak tahu alasannya jika ditanya mengapa saudara datang beribadah? Atau mengapa saudara harus beribadah sih setiap minggu? Ibu-ibu, ternyata mengerti alasan mengapa kita bergereja, mengapa kita beribadah, mengapa kita bersekutu itu sangat penting. Inilah yang mendorong kita sebagai orang Kristen berperilaku sebagaimana layaknya apa yang kita yakini di dalam iman kita. Alasan adalah faktor yang penting dalam keyakinan kita sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen yang percaya, tentu harus ada alasan yang mendasar dari apa yang kita yakini, sehingga kita bisa berperilaku sebagaimana orang percaya berperilaku seharusnya. Mari kita belajar dari seorang tokoh perempuan di Alkitab ini yang bernama Rahab, karena keyakinannya keluarga dan orang-orang dekatnya bisa selamat. Dari Rahab kita bisa belajar bahwa suatu keyakinan dibangun dari sebuah alasan. Dalam hal ini Rahab yakin bahwa dia bisa selamat dengan berpihak pada Allah yang menyertai bangsa Israel. Setelah mendengar perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan sebelumnya. Ini penting ibu-ibu. Rahab yakin bahwa dia bisa selamat ketika dia memihak kepada Allah yang menyertai bangsa Israel. Setelah Rahab mendengar perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan terhadap bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Dari nas ini kita belajar dua prinsip yang harus kita pegang agar sebagai orang Kristen kita kuat berakar dan bertumbuh dalam keyakinan, supaya iman kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan kondisi dan situasi yang ada. Dua prinsip yang harus kita pegang. Yang pertama, ibu-ibu, prinsip pertama, keyakinan haruslah beralasan. Ini penting ibu-ibu. Keyakinan harus beralasan. Keyakinan yang kita pegang harus mempunyai landasan. Mengapa kita meyakini sesuatu? Mengapa kita beriman? Rahab adalah seorang perempuan yang istimewa di dalam Alkitab. Walaupun dia dicatat sebagai seorang perempuan sundal, namun oleh karena Rahab, dua pengintai yang dikirim Yosua selamat dan berhasil melakukan tugasnya. Oleh karena Rahab, Yosua mendapat informasi tentang kota Yeriko. Oleh karena Rahab, beberapa orang di Yeriko, beberapa orang keluarganya Rahab, orang-orang dekatnya Rahab, selamat. Tidak berhenti di sini, setelah peristiwa jatuhnya Yeriko, Rahab tinggal di tengah-tengah orang Israel. Nah, yang menarik, ibu-ibu, di bagian lain Alkitab, Matius mencatat bahwa Rahab adalah salah seorang perempuan dari beberapa perempuan yang masuk di dalam silsilah Kristus. Sementara kita tahu di dalam budaya Yahudi yang bernuansa kebapaan, perempuan biasanya tidak dicatat di dalam tulisan-tulisan sejarah, kecuali ada tujuan khusus yang istimewa. Sebab Rahab adalah seorang perempuan yang dipakai Allah untuk maksud tujuan Allah. Ibu-ibu, perbedaan Rahab dengan orang-orang Yeriko pada umumnya adalah Rahab yakin jika dirinya menolong kedua pengintai yang dikirim oleh Yosua, maka Rahab akan selamat. Rahab menolong kedua pengintai yang dikirim oleh Yosua karena Rahab mendengar tentang perbuatan Allah yang dahsyat. Menolong bangsa Israel, menyertai bangsa Israel.
Rahab mendengar tentang apa yang Allah lakukan terhadap bangsa Mesir, Sihon, dan Og, raja orang Amori. Rahab sangat berkeyakinan jika Allah orang Israel mampu menolong bangsa Israel menghadapi Yeriko, dan tentu saja Yeriko akan hancur jika berhadapan dengan bangsa Israel yang disertai Allah. Tentu saja Yeriko akan hancur jika berhadapan dengan Allah yang menyertai bangsa Israel. Allah yang bersama Israel. Rahab berharap dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang dia kenal selamat jika harus berhadapan dengan orang Israel yang dipimpin Yosua. Keyakinan Rahab akan kekalahan Yeriko jika menghadapi Israel sangatlah beralasan. Ini yang penting, ibu-ibu. Keyakinan itu bukanlah keyakinan yang sembarangan. Keyakinan Rahab bukan didasarkan perasaan. Keyakinan Rahab bukan keyakinan yang dibuat-buat. Keyakinan Rahab adalah keyakinan yang dilandasi fakta bahwa beberapa lawan Israel hancur sebab Israel mempunyai Allah yang kuat. Israel punya Allah yang dahsyat, nyata, dan Allah yang seperti itu yang menyertai mereka. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, keyakinan seperti ini yang Rahab miliki, keyakinan yang beralasan, yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang Kristen. Keyakinan sebagai orang Kristen bukanlah keyakinan yang dibangun atas dasar perasaan semata. Keyakinan yang dimiliki orang Kristen bukan dibuat-buat dengan cara meyakinkan diri sendiri. Aku yakin kalau aku sakit sesuatu, Tuhan pasti menyembuhkan aku. Itu bukan keyakinan yang salah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Tapi keyakinan itu haruslah beralasan. Kenapa? Harus ada alasan yang mendasar. Mengapa kita yakin? Karena kita mengenal Allah, itu yang paling penting. Ibu-ibu, keyakinan di dalam kekristenan adalah keyakinan karena kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kesaksian ini berasal dari kesaksian para nabi dan kesaksian para murid Kristus. Kesaksian ini dicatat di dalam Alkitab. Alkitab mencatat kejadian yang benar-benar terjadi, bahwa 2000 tahun yang lalu Kristus datang ke dunia. Lahir, hidup, mati, dan bahkan bangkit. Kemudian naik ke surga dan akan datang kembali. Bahkan jauh sebelum 2000 tahun yang lalu, Alkitab sudah mencatat nubuat kedatangan Kristus melalui para nabi di dalam perjanjian lama. Contoh Nabi Yesaya bernubuat kurang lebih 700 tahun sebelum kelahiran Kristus, dicatat di dalam kitab Yesaya. Dikatakan sesungguhnya seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah dikaruniakan bagi kita, dan pemerintahan akan ada di bahunya. Namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Itu dicatat di dalam Yesaya 9. Ibu-ibu, nubuat ini diteguhkan dengan kesaksian Matius di dalam Injil Matius dengan membuktikan bahwa Yesuslah sang raja yang dimaksud oleh Yesaya. Yesuslah sang raja dari keturunan Daud yang dimaksud oleh Yesaya. Dengan jelas di dalam tulisan Matius dibuka dengan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Kalau kita membuka di dalam Injil Matius, maka itu diawali dengan kata inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Matius membuktikan bahwa Yesuslah raja yang dimaksud oleh Yesaya. Dan selanjutnya di dalam Injil Matius dijelaskan dengan sedemikian rupa bahwa Yesuslah raja yang dimaksud. Ibu-ibu, arti nama Yesaya sendiri adalah keselamatan dari Yehova. Tiap kitab yang tertulis di dalam Alkitab dihubungkan oleh satu benang merah, yaitu Allah akan memberikan juru selamat untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sang juru selamat tersebut adalah Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, apa yang kita yakini adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat.
dan keyakinan itu haruslah beralasan. Sebab ada kesaksian Alkitab, barang siapa percaya kepada Kristus tidak akan binasa dan memperoleh kehidupan yang kekal. Seperti Rahab yang percaya kepada Allah orang Israel karena dia mendengar apa yang telah Allah perbuat bagi bangsa ini, bagi bangsa Israel dan bangsa lainnya, demikianlah keyakinan kita sebagai orang Kristen, dibangun karena Alkitab memberikan kesaksian tentang Kristus, bukan sekedar asal percaya tanpa alasan. Ibu-ibu, keyakinan yang kita yakini dengan landasan yang kuat, dengan alasan yang kuat, oleh karena kesaksian Alkitab, membawa kita kepada prinsip yang kedua yang harus kita pegang. Prinsip yang pertama tadi adalah keyakinan harus beralasan. Prinsip yang kedua, maka keselamatan itu bukanlah perkara yang remeh. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu yang membuat Rahab berbeda dengan orang lain di kota Yeriko adalah Rahab bukan hanya percaya bahwa Allah yang kuat menyertai bangsa Israel. Ini yang penting. Namun Rahab juga percaya bahwa Allah yang menyertai bangsa Israel punya supremasi. Maksudnya Allah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi, kekuasaan di atas segala sesuatunya, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kata Allah-Allah lain. Allah-Allah yang sebenarnya tidak ada. Jadi kekuasaan Allah bagi Rahab, kekuasaan Allah Israel yang menyertai bangsa Israel bagi Rahab adalah Allah yang mempunyai supremasi. Artinya Rahab percaya bahwa Allah yang menyertai bangsa Israel adalah Allah di atas segala Allah. Segala usaha yang dilakukan oleh bangsa lain untuk melawan Allah Israel akan percuma. Di ayat 10, di dalam nas yang kita renungkan dikatakan, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, kata Rahab, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ini yang membedakan Rahab dengan raja Yeriko dan penduduk Yeriko. Rahab bukan hanya percaya bahwa Allah orang Israel itu kuat sehingga Rahab dan seluruh penduduk Yeriko gemetar mendengar kabar tentang Allah yang menyertai bangsa Israel. Namun Rahab juga percaya bahwa tidak mungkin melawan Allah yang mempunyai supremasi seperti ini. Sementara Raja Yeriko tentu mengetahui cerita tentang bangsa Israel yang ditolong Tuhan untuk keluar dari Mesir. Raja Yeriko tentu mengetahui bahwa bangsa Israel yang telah mengalahkan raja-raja orang Amori, Raja Og, Raja Amori, dengan bantuan Allah. Namun Raja Yeriko memutuskan untuk melawan. Ayat ini membuktikan bahwa sebenarnya raja dan orang Yeriko telah mendengar kabar tentang bangsa Israel. Apa yang telah Allah perbuat bagi bangsa Israel. Namun walaupun gentar terhadap kabar tersebut, Alkitab mencatat bahwa raja dan orang Yeriko memutuskan untuk melawan. Perlawanan ini berarti secara tidak langsung raja dan orang Yeriko tidak mengakui supremasi Allah. Raja Yeriko dan orang Yeriko berpikir mereka masih mempunyai kemungkinan untuk menang dari Allah orang Israel. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti Rahab yang hidup 3.300 sampai 3.400 tahun yang lalu, kita sebagai orang Kristen masih hidup di dunia yang sama dengan Rahab. Rahab mendengar tentang perbuatan-perbuatan Allah yang Allah lakukan bagi bangsa Israel di Mesir, dan perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan terhadap Raja Sihon dan Og. Dari Alkitab kita mengetahui bahwa Allah bekerja di dunia ini, dunia ciptaannya. Allah berjanji kepada Abraham bahwa melalui keturunannya semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan janji itu digenapi dengan kelahiran, kehidupan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepada Kristus tidak akan binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah kita mengetahui kebenaran ini, bagaimana respon kita? Itu yang penting, ibu-ibu. Rahab dan orang-orang Yeriko sama-sama mengetahui perbuatan Allah yang dahsyat. Namun perbedaan Rahab dengan raja dan penduduk Yeriko adalah Rahab tunduk kepada Allah. Rahab mengakui supremasi Allah. Sedangkan orang Yeriko masih berusaha untuk melawan Allah yang maha kuat. Perlawanan ini berakibat fatal bagi raja dan penduduk Yeriko. Rahab menganggap keselamatan bukanlah perkara remeh, ibu-ibu. Rahab mengambil resiko dengan menolong 2 pengintai. Dan ini tentu sangat beresiko bagi Rahab dan bagi keluarganya. Membantu 2 orang pengintai dari Israel, membantu 2 orang pengintai yang dikirim oleh Yosua. Jika ketahuan oleh Raja Yeriko dan penduduk Yeriko, tentu Rahab akan dimusuhi dan akibatnya akan fatal bagi Rahab dan mungkin juga bagi keluarganya. Namun Rahab mengambil resiko karena Rahab tahu keselamatan bukanlah perkara yang remeh. Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Bagaimana kita memandang keselamatan? Belajar dari Rahab, keselamatan dari Kristus bukanlah hal yang remeh. Percaya kepada Kristus dan hidup di dalam iman tersebut menentukan apakah kehidupan kekal atau kebinasaan. Mari kita tidak menganggap remeh keselamatan. Dengan cara hidup sesuai iman kepada Kristus. Hidup untuk memberitakan Injil. Hidup untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hidup penuh pengampunan. Hidup untuk melayani Tuhan dengan cara melayani sesama dan sebagainya untuk kemuliaan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar tentang Injil Kristus. Sekarang bagaimana respon kita? Jangan melupakan prinsip-prinsip yang telah kita renungkan hari ini. Yang pertama, keyakinan haruslah beralasan. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat karena Alkitab memberikan kesaksian. Yang kedua, ibu-ibu, keselamatan bukanlah perkara yang remeh. Mari kita hidup sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Jangan hanya menghabiskan hidup ini dengan berorientasi kepada kebahagiaan semata, pada keamanan semata, pada kesehatan semata, keluarga, dan kepentingan pribadi kita yang lain. Mari kita hidup untuk mengerjakan keselamatan yang telah kita terima karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya perenungan firman Tuhan pada kali ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan membawa kita untuk semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang ada dalam surga, sungguh kami bersyukur pada kesempatan kali ini kami belajar dari Rahab. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang kami yakini, apa yang kami imani. Kiranya Tuhan membawa kami untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar mengerti apa yang kami imani. Benar-benar mengenal Yesus, benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengerti, mengenal kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan juga membawa kami untuk menjadi orang Kristen yang tidak menganggap remeh keselamatan. Kiranya Tuhan membawa kami untuk menghargai kehidupan yang sudah Tuhan berikan, keselamatan yang sudah Tuhan perkenankan. Ketika kami boleh mendengar tentang Kristus, Tuhan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh menghargainya dan hidup untuk mengerjakan keselamatan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Tolong setiap kami, kiranya Tuhan terus membawa kami untuk boleh semakin mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Doa syafaat kali ini akan dipimpin oleh Ibu Senia. Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Yang pertama-tama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada awal Januari kita mendengar berita yang cukup menyedihkan, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya jurusan Jakarta Pontianak yang menyebabkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Kita akan berdoa untuk mereka dan kita juga
mendengar berita akan adanya musibah bencana alam, yaitu gempa bumi di kota Majene di Sulawesi Barat, dan juga banjir yang melanda di Kalimantan Selatan, di mana kalau di Kalimantan GKKA kita ada di sana, yaitu di kota Banjarmasin. Mari kita berdoa bagi mereka yang sedang berduka, baik itu karena keluarganya menjadi korban di pesawat Sriwijaya, maupun menjadi korban jadi saat gempa bumi, dan juga mereka yang sedang menderita karena dilanda banjir. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau masih berikan pada kami, sehingga pada hari ini di bulan Januari di tahun 2021 Kau masih mengizinkan kami untuk ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Itu semua karena kasih karunia-Mu kepada kami semua. Dan pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami, mereka yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, yang menjadi korban dalam kecelakaan pesawat Sriwijaya. Tuhan, Kau melihat kesedihan mereka, Kau melihat duka yang mendalam yang mereka alami. Kami mohon Kau menghiburkan mereka, memberikan mereka ketabahan, agar mereka kuat menjalani hari-hari ke depan mereka. Dan pada saat ini kami juga berdoa supaya proses identifikasi untuk korban-korban dari pesawat Sriwijaya itu dapat berjalan dengan lancar dan cepat, dan juga untuk penyelidikan untuk penyebab jatuhnya pesawat tersebut dapat segera ditemukan, sehingga untuk kedepannya kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban gempa yang ada di Majene. Tuhan, Kau menolong mereka, memberi mereka kekuatan dan ketabahan. Kau hiburkan mereka yang mungkin kehilangan harta bendanya, kehilangan keluarganya, kehilangan sanak saudaranya. Tuhan, Kau senantiasa menolong mereka. Kau juga menolong untuk proses evakuasi, pencarian korban-korban yang mungkin masih selamat tapi sedang tertimbun dalam reruntuhan rumah mereka ataupun gedung-gedung yang ada. Tuhan, tolong supaya tim yang ada bisa segera menemukan mereka dan menyelamatkan mereka. Dan kami juga berdoa untuk bantuan yang diberikan. Tuhan, tolong supaya bantuan tersebut dapat tepat sasaran, baik itu dari pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta. Tuhan juga nolong. Kami juga berdoa untuk fasilitas umum yang mungkin rusak karena adanya gempa tersebut, baik itu jalan-jalan raya, rumah sakit, maupun tempat-tempat ibadah. Untuk pembangunan kembali, Tuhan juga menolong. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Kalimantan Selatan yang tertimpa banjir. Tuhan, tolonglah mereka. Kau menolong mereka untuk supaya tetap tabah menghadapi situasi yang seperti itu. Tuhan juga menolong supaya kondisi cuaca bisa segera kondusif, sehingga banjir bisa segera surut, dan mereka juga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Untuk pokok doa selanjutnya yaitu kita berdoa untuk vaksin COVID-19 ya, vaksin corona, yang dimana kita juga lihat di TV maupun di media sosial, di berita-berita sudah kita saksikan bersama. Untuk orang nomor 1 di Indonesia yaitu Presiden kita Jokowi sudah menerima vaksin untuk vaksin COVID-19 tersebut. Sedangkan kita masih belum tahu kapan giliran kita. Kita sama-sama berdoa sambil menantikan giliran kita masing-masing. Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Meskipun nanti seandainya kita nanti sudah divaksin pun bukan berarti kita jadi kebal ya. Jadi kita bisa bebas kemana-mana. Itu adalah pendapat yang salah sekali. Karena meskipun kita sudah menerima vaksin, kita masih bisa
bisa tetap sakit. Jadi kita tetap harus menjaga kesehatan kita, tetap pakai masker, tetap menjaga jarak, tetap sering mencuci tangan. Mari kita sama-sama berdoa agar vaksin ini benar-benar membawa pemulihan, membawa imun, membawa sistem kekebalan tubuh kita yang lebih baik daripada sebelum kita menerima vaksin. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk vaksin yang sudah ditemukan oleh para ahli, dan juga kami menyaksikan sendiri bahwa Bapak Presiden kami, Jokowi, pun menerima vaksin tersebut. Tuhan, kami masih belum tahu kapan giliran kami akan menerima vaksin, tapi kami percaya pada saatnya nanti kami akan menerimanya, dan juga Kau menolong kami supaya sementara kami menunggu, kami tetap Kau berikan kesehatan, Kau tetap mengingatkan kami agar kami tidak hidup sembarangan, tetap menjaga kesehatan, tetap pakai masker, tetap menjaga jarak, dan juga tetap untuk sering mencuci tangan. Dan kami berdoa agar saatnya nanti kami bisa menerima vaksin, dan tubuh kami menjadi kuat, menjadi lebih sehat, sehingga kami bisa kembali beribadah, kembali bersekolah, kembali bertemu dengan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Untuk pokok doa selanjutnya, kita akan berdoa untuk gereja, yaitu di mana saat ini sedang diterapkan lagi PPKM ya istilahnya sekarang. Mungkin yang lebih dikenal dengan PSBB. Kita akan berdoa supaya selama masa PSBB yang kembali diterapkan ini tidak membuat kita untuk menjadi takut atau malas atau jadi khawatir yang berlebihan. Marilah kita tetap bersyukur dan berserah pada Tuhan, bersandar kepadanya, tetap berdoa, sekali lagi tetap menjaga kesehatan, sehingga kita bisa tetap memiliki tubuh yang imunitas tubuh kita tetap sehat ya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami dan juga untuk kota kami Sidoarjo. Kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah onsite yang sudah berjalan mulai bulan Desember yang lalu hingga bulan Januari ini masih tetap berjalan. Tuhan, kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang tetap setia, tetap rindu untuk melayani Engkau, tetap rindu untuk bersekutu bersama meskipun kami tidak bisa saling bersalaman, saling berpelukan ataupun saling bertegur sapa seperti sedia kala. Tapi kami bersyukur kami masih tetap bisa beribadah dengan nyaman, dengan tetap menjaga kesehatan kami masing-masing. Pada saat ini kami juga berdoa untuk kota kami di Sidoarjo, di mana PSBB sudah kembali dijalankan. Tuhan juga tolong supaya kami sebagai warga Sidoarjo dan juga sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh yang baik bagi warga sekitar, mentaati dengan taat apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah kami, karena semua itu demi kebaikan kami juga. Percaya pemerintahan yang ada di negara kami ini adalah juga asalnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Untuk selanjutnya kita akan berdoa untuk anggota KWE ya, untuk Ibu Wiwi. Mungkin ada ibu-ibu yang karena sudah lama tidak bertatap muka ya, jadi ada yang lupa dengan Ibu Wiwi. Tapi kita tetap berdoa untuk Ibu Wiwi yang sedang lemah tubuh, supaya Tuhan yang menguatkan, memberikan semangat kepada Ibu Wiwi, sehingga nanti pada saat KWI bisa berjalan seperti biasa, kita bisa bertemu kembali dengan Bu Wiwi, bertatap muka, dan juga bersama-sama bersekutu di gereja. Mari kita berdoa untuk Ibu Wiwi. Tuhan, pada saat ini kami juga datang ke hadirat-Mu, kami berdoa untuk Ibu Wiwi. Tuhan, Kau tahu Ibu Wiwi sedang mengalami kelemahan tubuh, sehingga Ibu Wiwi harus terbaring di ranjang. Tuhan, tolonglah Kau berkati obat-obatan yang Ibu Wiwi minum untuk
memulihkan kesehatannya, makanan, minuman, dan juga untuk keluarga yang merawat. Tuhan senantiasa memberikan kesabaran dan ketabahan. Tuhan lindungi Bu Wiwi, Kau berikan Bu Wiwi hati yang gembira, supaya Bu Wiwi tetap bersemangat, tetap memiliki sukacita, sehingga pada saatnya nanti, pada waktu kami bisa berkumpul kembali, bersekutu kembali dalam komisi wanita seperti biasa, kami bisa bertemu kembali dengan Bu Wiwi. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berserah. Amin. Untuk selanjutnya, kita juga akan berdoa untuk Ibu Natalia ya, di mana sedang berduka karena telah ditinggalkan oleh mama tercinta. Kita berdoa untuk supaya Tuhan memberikan penghiburan dan juga kesabaran, ketabahan, sehingga Ibu Natalia atau yang biasa kita panggil Lia, supaya bisa tetap bersemangat, tetap bersukacita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Natalia, mana Engkau telah memanggil pulang ke surga mama tercinta. Tuhan, lindungilah Natalia, sekeluarga, keluarga besarnya, saudara-saudaranya. Tuhan berkati, Kau lindungi, berikan penghiburan, ketabahan, dan juga selama masa-masa berduka ini, Tuhan juga nolong supaya mereka tetap rukun, tetap bersandar kepada Engkau. Tuhan juga tolong supaya kehidupan Bu Natalia dan juga keluarganya, saudara-saudaranya, Tuhan senantiasa melindungi sepeninggal dan mama tercinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kemudian kita juga butuh berdoa untuk AI Suci atau Ibu Li Suci ya, di mana beliau sudah lanjut usia. Mari kita tetap berdoa supaya Tuhan melindungi Ibu Li Suci, berikan kesehatan, memberikan kekuatan, sehingga sekali lagi ya, pada waktu nanti kita bisa berkumpul kembali pada waktu persekutuan KWI seperti biasa, kita bisa bertemu dengan Ibu Li Suci. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk AI Suci. Tuhan, kami bersyukur untuk usia yang hingga saat ini Kau berikan kepada AI Suci. Tuhan, berkatilah anak-Mu ini, Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, Kau berikan juga penghiburan yang mungkin karena pada saat ini AI Suci sudah lanjut usia sehingga tidak bisa pergi kemana-mana dengan bebas. Tetapi kami percaya Kau akan senantiasa menolong, menghibur, menemani kehidupannya hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akan menutup serangkaian doa syafaat ini. Mari kita tunduk kepala, sekali lagi kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami telah menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami telah berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk musibah dan juga kecelakaan yang terjadi di negara kami, untuk vaksin yang sudah masuk ke Indonesia, dan juga untuk gereja kami, untuk kota kami Sidoarjo, serta untuk saudara-saudara seiman kami di Komisi Wanita. Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu doa-doa kami yang kami panjatkan. Kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau akan menjawab doa-doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikianlah pokok-pokok doa syafaat yang sudah kita doakan. Sekarang kita akan menutup persekutuan pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memperkenan kami untuk boleh bersekutu bersama walaupun melalui media online. Sungguh kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada kami. Bapa, kiranya Tuhan terus menuntun langkah kami, memberikan hati yang terus rindu untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai kami, mengingat akan Tuhan selalu di dalam setiap apa yang kami lakukan di dalam kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
persekutuan selesai, sampai bertemu lagi di dalam persekutuan Komisi Wanita Elizabeth minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati.